Ganjar mungkin offside dan kebablasan sehingga membuat internal partai kurang suka kepadanya. Ganjar sampai tidak diundang dalam acara pembukaan pameran foto esai Marhaen. Ganjar sadar peluang diusung PDIP sangat kecil. Ditulis oleh Ayas dari So.com. PDIP adalah partai terbesar di Indonesia, memenangkan pemilu 2 kali berturut-turut menjadi bukti sahih betapa besarnya PDIP. Mayoritas kepala daerah yang sebelumnya menang di pilkada adalah kader PDIP. Keberhasilan Jokowi memenangkan pilpres 2 kali berturut-turut tak lepas dari kebesaran PDIP. PDIP juga partai politik yang tak pernah kehabisan kader potensial. Ketika partai-partai lain krisis kader sehingga sampai mengusung orang di luar partai dalam event pilkada maupun pilpres, PDIP berbeda. Kaderisasi di tubuh PDIP benar-benar bagus sehingga PDIP tak pernah kehabisan stok kader. Haram bagi PDIP untuk mengusung orang lain selama masih ada stok kader hebat di PDIP. PDIP punya kondisi yang benar-benar ideal untuk memenangkan pemilu dan pilpres 2024 dibanding partai lain. Hanya saja bukan berarti PDIP tidak punya masalah. Kondisi baik yang tak dimiliki oleh partai lain justru bisa menjadi masalah besar bagi PDIP jika tidak segera dicarikan solusi. PDIP bisa saja kalah di pemilu dan pilpres 2024, tapi bukan karena partai lain lebih hebat, melainkan karena masalah internal. Megawati punya tanggung jawab besar untuk memastikan PDIP tetap solid menjelang pemilu dan pilpres 2024. Banyaknya kader potensial di PDIP membuat banyak kader yang masuk bursa capres. Namun hal ini menjadi masalah bagi PDIP yang tidak dialami oleh partai-partai lain. Ganjar dan Risma adalah kader potensial, masuk bursa capres dan disebut-sebut sebagai penerus Presiden Jokowi. Namun masalahnya, sang putri mahkota Puan Maharani justru kalah populer. Seandainya Puan Maharani punya elektabilitas dan popularitas yang jauh lebih tinggi dibanding Ganjar dan Risma, sebenarnya tidak akan ada masalah di tubuh PDIP, sebab saya yakin jauh-jauh hari suara PDIP sudah bulat mengusung Puan di Pilpres 2024. Konsolidasi besar-besaran untuk memenangkan Puan Maharani mungkin sudah dilakukan sejak sekarang. Namun karena kader PDIP yang punya elektabilitas dan popularitas tertinggi justru Ganjar yang seorang kader biasa, hingga detik ini PDIP masih belum menentukan sikap. Nampak ada yang tidak suka dengan Ganjar, lebih-lebih Ganjar adalah kader biasa. Masih banyak kader yang posisinya lebih tinggi dibanding Ganjar. Ganjar nampaknya menyadari bahwa meskipun popularitas dan elektabilitasnya tinggi, tapi hal itu percuma saja jika PDIP tidak mengusungnya di Pilpres 2024. Ganjar sadar Puan Maharani paling berpeluang diusung oleh PDIP. Kader lain pun nampaknya lebih mendukung Puan yang seorang putri mahkota. Megawati pun nampaknya kurang rela jika bukan putrinya yang diusung di Pilpres 2024. Ganjar sadar tidak memiliki mesin politik dan logistik yang kuat untuk mengarungi Pilpres 2024. Bersaing di internal partai saja sudah sangat berat perjuangannya. Ganjar kurang mampu merekrut orang-orang agar loyal dan siap menjadi mesin politik untuk dirinya. Mungkin hal itu yang membuat Ganjar bekerja sendiri, memanfaatkan media sosial untuk mempertahankan popularitas dan elektabilitas hingga tahun 2024. Harapannya mungkin jika tidak diusung oleh PDIP, bisa membelot ke partai lain. Soal ini sebenarnya saya tidak yakin sebab Ganjar adalah anak kandung PDIP dan dekat dengan Megawati. Konon, Ganjar sering teleponan sama Megawati. Ganjar mungkin offside dan kebablasan sehingga membuat internal partai kurang suka kepadanya. Ganjar sampai tidak diundang dalam acara pembukaan pameran foto esai Marhaen dan foto bangunan cagar budaya yang dihadiri Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di Panti Marhaen, Kota Semarang, Sabtu 22 Mei 2021 malam kemarin. Dalam acara tersebut, Puan bahkan menyindir pemimpin itu yang bisa bekerja di dunia nyata, di lapangan, bukan di sosmed. Menurut Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng, Bambang Murianto, Ganjar tidak diundang karena sudah kelewatan. Dia sudah mengetahui sikap Ganjar yang terlalu ambisi dengan jabatan presiden. Padahal belum ada instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri terkait Pilpres 2024. Di sisi lain, sikap Ganjar dinilai tidak baik bagi keharmonisan partai yang wajib tegak lurus pada perintah Ketua Umum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga ikut mengomentari pernyataan Bambang Wuryanto. Dia menegaskan bahwa urusan memenangkan pemilu merupakan tanggung jawab kolektif. Karena itu, calon presiden yang lahir dari kepemimpinan partai juga yang memiliki spirit kolektivitas gotong royong, bukan pada individualisme. Ganjar mungkin dianggap kelewatan karena terlihat begitu ambisius dengan Pilpres 2024, dan hal itu bisa mengganggu keharmonisan partai. Namun seandainya elektabilitas Puan mengungguli Ganjar, saya kira bakal lain cerita.
Sejak sekarang mungkin PDIP sudah menentukan sikap bakal mengusung siapa di Pilpres 2024. Jadi sekarang semakin jelas kenapa Anies aman-aman saja memainkan anggaran seenak jidat tanpa takut dijidat KPK. Di KPK Pusat ada sepupunya, sedangkan KPK DKI. Selain faktor novel, hal ini yang membuat Anies aman dari KPK. Ditulis oleh Ayas dari Slow.com. Anies mungkin kepala daerah yang paling boros dalam menggunakan APBD. Beberapa anggaran janggal namun sangat memboroskan sudah menjadi rahasia umum. Kesannya Anies hanya sekedar menghabiskan APBD tanpa mempertimbangkan kemanfaatan. Sekedar ingin dianggap sebagai kepala daerah yang mampu menyerap anggaran semaksimal mungkin. Cukup banyak anggaran Pemprov DKI yang menjadi sorotan masyarakat. Di antaranya, pertama, pengadaan alat pengeras suara atau TOA yang akan dipakai sebagai sistem peringatan dini banjir Jakarta. Alasannya, kata Anies, peringatan dini banjir Jakarta yang sebelumnya dilakukan Pemprov melalui media sosial dianggap kurang maksimal sebab tidak semua warga mendapat informasi serupa. Oleh sebab itu, Pemprov mencoba memperbaiki peringatan dini banjir salah satunya dengan cara pengumuman melalui TOA. Total anggaran untuk pengadaan TOA ditaksir mencapai 4 miliar rupiah. Kedua, pengadaan jalur sepeda hingga 73 miliar rupiah. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan anggaran sebesar itu bukan hanya untuk jalur sepeda, melainkan untuk akumulasi sejumlah marka jalan di jalur Transjakarta juga. Ketiga, lem Aibon senilai 82,8 miliar rupiah dalam usulan suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Keempat, anggaran pulpen. PSI sempat menyoroti anggaran pulpen di Dinas Pendidikan yang bernilai 123,8 miliar rupiah. Atas temuan ini, Dinas menyatakan akan melakukan penyesuaian kembali dengan kebutuhan sekolah. Kelima, komputer. PSI juga mempersoalkan keberadaan anggaran ribuan unit komputer yang harga satuannya menembus angka 15 juta rupiah. Dinas Komunikasi juga disasar karena memasukkan anggaran pengadaan storage dan server hingga 65,9 miliar rupiah. Selain anggaran janggal, Anies juga membuang-buang uang dengan membangun hal-hal yang tidak penting seperti instalasi bambu getah-getih, monumen sepeda, dan instalasi batu gabion. Pemprov DKI juga kelebihan membayar dalam 2 proyek pada tahun 2019. Kelebihan bayar itu ditemukan pada pembelian paket pengadaan alat mobil pemadam kebakaran dan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap di gedung sekolah. Menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA menyebut kasus kelebihan bayar proyek pemerintah DKI Jakarta adalah celah korupsi. Meskipun Anies seringkali bermasalah dengan APBD, namun tak pernah sekalipun Anies kena OTT KPK. Buru-buru kena OTT, KPK nampak tak berani melirik atau mengendus Anies. Anies nampak begitu bebas memainkan anggaran di DKI Jakarta. Banyak pihak yang menganggap KPK begitu memble ke Anies karena faktor novel. Novel adalah sepupu Anies, bagaimanapun ikatan keluarga turut mempengaruhi sikap. Lumrah kalau ada keinginan Novel untuk melindungi saudaranya. Makanya Novel mati-matian mempertahankan posisinya di KPK mungkin karena punya misi ingin melindungi Anies selama memimpin DKI Jakarta. Namun selain karena faktor keberadaan Novel di KPK, nampaknya ada faktor lain yang membuat Anies aman dalam memainkan anggaran. Faktor itu adalah keberadaan KPK level DKI yang dibentuk oleh Anies. Anies membentuk pengawas praktik korupsi, namanya Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi atau TGUPP KPK DKI. Dia berharap KPK DKI dapat membantu gubernur mencegah praktik rasuah. Sekilas mungkin tujuan Anies membentuk KPK level DKI itu mulia. Namun jika ditelusuri lebih jauh, keberadaan KPK DKI ini justru bisa dimanfaatkan Anies untuk mengamankan dirinya. Orang-orang KPK level DKI itu adalah orang-orang Anies. Hampir mustahil mereka akan mengusut Anies jika ada anggaran yang janggal. Keberadaan KPK level DKI bisa jadi adalah upaya Anies agar KPK Pusat tidak terlalu menyoroti apa yang ada di Pemprov DKI. Sebab sudah ada KPK level DKI, jadi KPK Pusat diharapkan lebih fokus ke daerah lain saja. KPK Pusat cukup mempercayakan pengawasan korupsi ke KPK level DKI yang isinya orang-orang Anies semua. Buktinya, ketika ada isu Anies mendapat rumah dari pengembang reklamasi, KPK level DKI langsung pasang badan. Menanggapi isu yang beredar tersebut, anggota Komite Pencegahan Korupsi atau KPK DKI Jakarta, Bidang Pencegahan Korupsi Tata Uciyati, membantah dengan keras isu tersebut. Menurutnya, tuduhan menerima rumah mewah dari pengembang merupakan fitnah jahat. Jadi sekarang semakin jelas kenapa Anies aman-aman saja memainkan anggaran seenak jidat tanpa takut diciduk KPK. Di KPK Pusat ada sepupunya, sedangkan KPK DKI adalah orang-orangnya.